Benang merah Pilkada 2024 dan serangan Demokrat ke Istana lewat isu kudeta. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Meski telah ditegaskan oleh Muldoko bahwa dirinya tak bermaksud mengambil alih Demokrat, geng Cikias tetap menuntut Presiden memberi klarifikasi. Isu para menteri termasuk Presiden memberi restu juga telah dibantah tegas Mahfud MD. Ia menjelaskan kalau isu tersebut sangat aneh dan tak pernah terfikir di benaknya. Malahan, yang kini bersuara lantang adalah ex-petinggi Partai Demokrat, termasuk Marzuki Ali. Ironisnya, Demokrat tetap kekeh menyalahkan Jokowi atas semua ini. Ternyata ini berhubungan dengan pilkada serentak, seperti diketahui bersama, pilkada tahun 2022 dihilangkan dan diganti pilkada serentak tahun 2024. Partai koalisi sudah sepakat akan hal ini, kecuali PKS dan sejenisnya. Ribut-ribut Demokrat hari ini bisa jadi untuk menggagalkan konstitusi yang mengatur pilkada. Belakangan, ada isu revisi undang-undang agar tetap digelar tahun depan. Bahkan PKS menuduh aturan pilkada 2024 untuk menjegal Anies. Padahal aturannya dibuat sebelum Anies jadi gubernur, yakni tahun 2016. Demokrat pun tak lupa mengincar gelaran pilkada untuk memuluskan ambisi putra mahkota. Seperti dilansir dari wartaekonomi.com, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Riset dan Analisis atau SUDRA, Fadli Harahap meyakini, isu kudeta berembus karena SBY mulai panik, lantaran elektabilitas putra kesayangannya itu tak kunjung meningkat alias belum moncar di papan survei. Kemarikan SBY karena dukungan terhadap AHY belum menunjukkan kenaikan signifikan, kata Fadli. Analis politik asal UIN Jakarta itu menilai, kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik ke depan juga cukup berat. Isu normalisasi pilkada serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi Demokrat karena dinilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri. Momentum pilkada serentak, khususnya DKI, sebetulnya adalah ajang bagi AHY sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Namun momen itu mendapat hadangan sehingga kemungkinan besar pilkada digelar setelah Pilpres 2024, ujarnya. Karenanya, Demokrat mulai memainkan strategi lain untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu intimidasi di internalnya. Fadli menganggap isu ini mengingatkan pola play victim yang dinilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat. Citra yang ingin dibangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana yang ingin memecah belah Partai Demokrat, pungkasnya. Rupanya Pepo tak belajar dengan kekalahan anaknya di Pilkada DKI. Dirinya yang sempat disebut mengeluarkan 100 miliar untuk mendemo Ahok harus berakhir dengan gigit jari. Padahal, waktu itu SBY turun langsung mendesak Ahok di penjara dengan jargon lebaran kuda. Kini, demi ambisi yang sama agar Agus tak jadi pengangguran politik, ia memainkan cara licik memprovokasi istana. Mungkin harapannya agar AHY diberi posisi di pemerintah, atau kalau tidak perubahan undang-undang pilkada dan memberi kesempatan bagi AHY untuk bertarung di 2022. Begitu liciknya cara-cara yang dilakukan sang mantan, yang kerap berpura-pura menampilkan wajah melas dan prihatin. Siapa sangka, di balik itu semua dirinya memiliki strategi busuk merebut kekuasaan untuk anaknya. Sadar Agus tak mendapat perhatian masyarakat, dia sengaja menekan Jokowi agar menerimanya. Nantinya klarifikasi apapun akan jadi senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Saat tak dijawab pun sudah banyak tuduhan, karena sejatinya mereka tak takut dikudeta mantan Demokrat, karena SBY sendiri merasa punya logistik luar biasa. Justru kekuasaan yang tak ia punya, dan bagaimana caranya merebut dengan menghalalkan segala cara. Tapi kita yakin, Jokowi dan pemerintah telah menyiapkan strategi lain bagi Pak Mantan. Jurus merebus katak dalam kuali besar setelah mampu membumi hanguskan Rizik beserta FPI-nya. Bukan tak mungkin suatu saat Pak Mantan dan partainya yang ikut direbus. Meski kata Mahfud MD ini, apa yang menimpa FPI sejatinya akibat perbuatan buruk mereka selama ini. Tapi, juga dibutuhkan sosok pemimpin tegas yang mampu membersihkan kaum perusak. Setelah boneka demonya dilahap, kini giliran para bohir kepanasan. Demokrat yang bersuara lantang saat ada isu kudeta, nyatanya melemparkan HTI dan FPI yang belakangan terafiliasi teroris. Ini bukti kalau Cikias sangat egois dan hanya memikirkan masa depan keturunannya. Sudah hancur negeri ini dengan banyak warisan mangkrak akibat ulah bapaknya yang hobi bikin album. Jangan lagi ditambah keprihatinannya dengan menaikkan sang anak jadi pemimpin. Begitulah Kurak.
Bodiar, setelah kena skandal like bokep, Fadlizon kini terdepak dari Waketum Gerindra. Ditulis oleh Neha Alif di sewar.com. Pantas saja, akhir-akhir ini Fadlizon menjadi irit bicara. Setelah menjadi bulan-bulanan netizen akibat like akun bokep, ternyata dia juga tereliminasi dari partainya. Harusnya, kalau konsisten jadi oposisi, Fadlizon bisa merapat ke PKS atau Demokrat, yang jelas-jelas tak suka dengan Jokowi. Ketimbang duduk di Gerindra dan jadi duri dalam daging. Jangankan ditawari jadi menteri, jabatan yang diduduki pun akhirnya lengser sendiri. Mungkin Zon bisa daftar jadi Dewan Penasehat Demokrat agar lebih totalitas dalam serangan ke kanak-kanakannya. Demokrat hari ini sudah melancarkan serangan black campaign ke istana. Dari AHY, Andi Arief, Dahlan Nasidik, hingga koruptor Andi Malarangeng, semua sudah aktif provokasi. Bahkan menantang Muldoko kalau bisanya jenderal mengkudeta presiden, bukan mayor. Sama halnya keinginan kudeta itu sendiri. Kalau menyebut Jokowi memberi restu, harusnya target parpol besar seperti PDIP, Gerindra, atau Golkar. Bukan malah kudeta partai keluarga Gurap. Mungkin tambahan suara Fadli di partai mereka bisa tambah menyemarakan suasana. Meski elektabilitas tak kunjung naik, pamor oposisi garis keras akan auto naik. Sebelumnya seperti dilansir dari FIFA.com, Ketua Umum yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pelantik para petinggi partai itu pada Sabtu 6 Februari 2021. Deretan nama yang masuk ke dalam jajaran kepengurusan DPP Partai Gerindra itu didapat dari hasil Kongres Partai Gerindra pada 8 Agustus 2020. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tersingkirnya Fadlizon dari jajaran kepengurusan pusat Partai Gerindra dan penunjukan M. Arief Yusuf Hashim alias Gus Irfan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gus Irfan merupakan cucu dari tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hasyim Asy'ari, yang berasal dari Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa selain menunjuk Gus Irfan masuk ke jajaran pengurus pusat, Prabowo juga mengukuhkan Sufmi Dasko Ahmad sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Hal itu seiring dengan penunjukan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra. Muzani menyampaikan pesan Prabowo untuk memberikan tempat kepada orang yang bersedia berjuang bersama partai agar terbentuk energi yang banyak. Karena saat ini partai tengah memerlukan kekuatan yang banyak yang bersumber dari semua kader Gerindra. Bersamaan dengan pelantikan itu dikukuhkan juga kepengurusan Gerindra hasil Kongres luar biasa pada 8 Agustus 2020. Dalam kongres itu, Prabowo Subianto kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dengan kewenangan tunggal untuk menyusun kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat. Dengan dikukuhkannya kepengurusan Partai Gerindra oleh Haji Prabowo Subianto, hal itu memberikan legitimasi kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah pekerjaan dan program partai dalam mencapai tujuan-tujuan partai politik untuk terus berkhidmat kepada rakyat, kata Muzani. Dengan terdepaknya Fadlizon, Gerindra ini membuktikan komitmennya sungguh-sungguh mendukung pemerintah, karena selama ini diketahui banyak masyarakat mencap partai tersebut sebagai koalisi rasa oposisi. Ini lantaran kehadiran Zon sebagai orang penting. Meski Prabowo sudah diberi kedudukan sebagai Menhan, bacot Zon tak kurang 1 senti pun. Bahkan Ken Haris makin garang menyerang Jokowi sejak munculnya kasus corona. Sayangnya, kalau ada pejabat daerah yang tak berguna seperti Anies, malah luput dari kritikan Zon. Mungkin mulutnya sudah tersetting otomatis mengolok para pemimpin jujur dengan kinerja bagus. Makanya, saat Gerindra mendukung pembubaran FPI, Fadlizon sendiri yang malah mendukung pencopotan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro. Daripada terus-terusan tak sejalan dengan partai dan pemerintah, lebih baik ngomong AHY di Demokrat. Siapa tahu malah dapat jabatan Waketum Demokrat 2 di bawah Ibas. Lagi pula, selama ini Fadlizon dan Demokrat selalu menyuarakan hal yang sama, mulai dari usulan lockdown, dukungan ke Rizik dan FPI hingga menolak Omnibus Law. Fadlizon juga sama pesimisnya dengan sang mantan soal pemulihan ekonomi dan ikhtiar vaksin. Rasanya dengan segala kesamaan yang ada, kurang afdol jika Fadli berada di luar. Mumpung didepak dari Waketum Gerindra, secepatnya merapat ke Demokrat dan main kudeta-kudetaan dengan AHY, Ibas, dan SBY. Begitulah